Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanakia Jod Albar dengan NIM 1030324000028. Saya dari kelas IT 4805. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjawab soal tugas CLO 1 kalkulus. Soal pertama, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen Y sama dengan f x sama dengan AB pangkat X tambah C yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Yang A. Carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Kita tulis dulu di sini. A. Belum diketahui. B. Diketahui. C belum diketahui. Fx-nya itu nilai fx-nya kan AB pangkat X tambah C ya. Yang pertama itu kita substitusikan itu nilai A-nya dulu ya. Bukan titik nilai A tapi titik 0,4-nya. 0 itu sebagai X, 4 itu sebagai Y. Kita masukkan rumus FO-nya sama dengan AB. Ini 0. 0 itu kita dari pangkat S-nya yang belum diketahui. C sama dengan 4. Sama dengan itu. A tambah C sama dengan 4. Persamaan 1 itu sama dengan C sama dengan 4 min A. Substitusi lagi. Yang kedua titik 1,7 F dalam kurung 1 karena itu terdapat nilai 1,7 AB pangkat 1 nilai dari 1 ini ya awalnya tambah C sama dengan 7 itu titiknya A B tambah C sama dengan 7. Ini yang kedua ya, substitusi yang kedua. Ini yang ke 1. Oke, ini persamaan yang keduanya ini kita didapat 7 ya. Terus yang ketiga, substitusikan dulu yang titik 2,13 kita masukkan F dalam kurung 2 karena di sini nilai awalnya 2 dengan AB. Kita tulis lagi pangkat 2 dengan C 13. Yang ketiga ya. Terus kita substitusikan lagi yang C ke persamaan. Ke persamaan yang kedua ya. AB tambah 4A sama 7. 4 itu nilai dari ini substitusi yang pertama 0,4. 7 ini dari yang kedua 1,7. Terus kita sini lagi terus lagi AB min A sama dengan 3. 3 itu kenapa 7 dikurangin 4 itu sama dengan 3. Terus dalam A dalam kurung 1 3. Ini yang keempat ya. Nah, sehingga nilai diperoleh dari A itu 3 per E min 1. Lalu kita substitusiin C ke persamaan yang ketiga. Subs C ke persamaan 3 yang ketiga nih. Oke. AB kuadrat ditambah 4 min A sama dengan 13. AB
kuadrat A sama dengan 9. Kenapa 9? 13 dikurangin 4 itu sama dengan 9. Kita lanjut lagi. A dalam kurun B kuadrat kurang 1 sama dengan 9. Yang kelima ya. Ini persamaan dari yang substitusi kelima. Itu kita substitusi A ke persamaan kelima. Kita tulis lagi 3 per B kuadrat, B min 1 maksud saya, dalam kurun B kuadrat min 1 tutup kurung sama dengan 9. Dari yang substitusi C ke persamaan 3 itu sama dengan 9. Kita tulis lagi 3 per B kuadrat min 1 sama dengan 9 B min 1. 3 kita tulis dulu B kuadrat min 3. 3 dikali min 1 itu sama dengan min 3. Sama dengan 9B. 9 dikali B itu 9B. Terus 9 dikali min 1 itu sama dengan min 9. Di situ kita tulis lagi 9B plus 6. Nah, plus 6 itu karena min 3 terus ditambah 9 sama dengan plus 6 sama dengan 0. Kita bagi 3 itu sama dengan B kuadrat min 3B tambah 2 sama dengan 0. Kita jabarkan dulu ya. B sama min 2. Setelah lagi B min 1. B nya itu sama dengan min 2. Sama dengan 2 maksud saya. B 1. Ini tidak bisa mengambil kabar D jika disubstitusi karena ini tidak bisa disubstitusi, berarti kita jawab dia dulu B sama dengan 2. Ini kita substitusi ke A dulu. Jadi A nya itu 3B min 1 sama dengan 3 2 min 1 sama dengan 3. Substitusi A ke C. C nya itu 4 min A. 4 min A itu dari mana ya? Ini nih 4 min A. Nah, sama dengan 4 min 3. 3 itu dari mana? Kita hasil di sini. 3 per 2 kurangnya 1 tuh 1. 3 per 1 tuh sama dengan 3. Jadi kita masukin 4 kurangin 3 sama dengan 1. Nah, jadi nilai A nya ini 3 di sini, 2 untuk nilai B, dan C nilainya 1. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang B, hitungan nilai F-1 dan F3. Yang pertama kita itu tulis dulu F-1 nya. Cari F-1 sama dengan 3 kali 2 tadi 1 tambah 1 sama dengan 3 setengah kali setengah ditambah 1. Sini kita jabarin lagi 3 kali 1 3, terus sini 2, 3 per 2 ditambah 1, terus di sini kita jabarin lagi 3 per 2 tambah 2 per 2 sama dengan 5 per 2 untuk F-1 nya. Kita ketemu
Dan kita akan mencari F3 nya. 3 ini dikali 3 tambah 1. Bentar. Ini 2 ding. 2 akar 3 ya. Salah, maaf. 3 dikali 2 akar 3 tambah 1 sama dengan 3 kali 8. 2 dari akar 2 akar 3 itu 8 ditambah 1. 3 kali 8 itu 24. 24 tambah 1 itu 25. Untuk F3 nya hasilnya 25. Terus yang soal C, kita disuruh carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ kurang 1 juta. Yang C, ya, pegang FZ dari 1 juta. Berarti 3 di sini tuh itis 3, 2 akar Z. Z itu belum masih dicari. 1 dari 1 juta. Nah, ini 3 tuh 3 2 Z kan jadi 99 2 Z itu dari 3 itu berarti 99 dibagi 3. Saya 3 3 3 3 3 3. Nah, Z-nya dari logaritma 2 dalam kurung 3 3 3 3 3 3 log 2 dalam kurung 3 3 3 Istilah sebenarnya kita pakai yang 18,35 biar hasilnya itu sama ganjil. Nah, untuk mencari Z, nih Z itu sama dengan 18 ini dari 3 2 18 tambah 1 bisa 1 juta ya. 7 8 6 8 kita coret dari 2 angkat 18 8 ya kita coret 4 3 3 1 juta. Karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Nempel. Di sini kita cari Z lagi yang 19. 3 dikali 2 akar 19 ditambah 1 jadi 1 juta. Ya, 1.572.865. Karena lapangannya sudah dicoret, kita coret lagi yang di bawah. Ini 1 juta. 1 juta. Ini hasilnya benar. Karena 1 juta 1.572.65 itu lebih besar daripada 1 juta itu karena benar. Jadi bilangan Z kita tulis jadi bilangan Z terkecil yang memenuhi FZ, bilangan Z terkecil memenuhi FZ. Oke, sini FZ kurang dari 1 juta adalah 19 karena dapat di sini benar ya. Kita akan memecahkan soal yang D. Carilah bilangan bulat terbesar Z agar FZ ya 1
0,001. Caranya gimana? Kita tulis ini penyiksaan yang gede ya, dari nomor 1. FZ dari 1 0 kelebihan 0 1. Kita tulis 3 kali 2 pangkat Z ditambah 1, jadi 100. 1 3 kali 2 pangkat Z, jadi 100. Kita berubah satunya itu karena nilai ini ya, tidak yang hasil yang kalau dikalikan itu sama aja segitu. 2Z sama dengan 2 dari 3 Z nya sama dengan logaritma 2 dalam kurung 3 untuk Z, nilai Z nya itu ya sama dengan 8. 3 kali 2 akar 8 tambah 1, ini 1 3 256 itu 256 tambah 1 kan bisa dari 1. 3 kali 256 769 tambah 1001 benar. Ketambah nih lebih kecil dari 1001 itu benar. Jadi bilangan buah terbesar dari Z yang menurut FZ itu 1001 adalah 8. Nilai bulat atau angka atau bilangan terbesar Z yang memenuhi FZ sama dengan FZT itu besar 0 1 sama dengan 8. Ini benar ya. Oke, ini pemasangan contoh soal yang kedua, yang pertama. Oke, selanjutnya nomor 2, diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log a dalam kurung x dengan a adalah bilangan real non negatif. Bilangan nilai itu tidak berhasil negatif, melainkan positif. Grafik fungsi y fx ditunjukkan dengan berikut. Contoh soal A, tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Kita tulis di sini yang A, fx log a kurung x. Nah, fo juga belum diketahui kalau ada ya nilainya. A ini 0. Ini nilainya itu tidak terdefinisi karena dilihat dari contoh soal di sini kali tidak dapat atau tidak mengandung nilai-nilai yang memenuhi F0 dan F1 karena kedua. Berarti ini tidak ada nilai. Tidak ada nilai atau tidak terdefinisi atau tidak terdefinisi. Oke, soal yang B. Mana? Carilah titik X yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Jadi B. Fx dengan 1 log A X 1
X-nya itu sama dengan A pangkat 1. Kita tulis A pangkat 1, X-nya itu sama dengan A. Berarti jawabannya itu titik X yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1 itu adalah A. Titiknya itu A, berarti tidak ada nilainya. Atau karena mungkin 1 itu kita definisikan sebagai A. Yang C, soal yang ke C itu ada tentukan nilai A, karena di sini nilai A itu tidak ada angka atau bilangan. Berarti kini berdasarkan grafik di atas itu ya. Grafik ini yang fx1 pada x3 di mana x3-nya itu adalah 1 adalah A, maka dapat disimpulkan grafik ini fx1 pada X sama 3 yang dimana fx sama dengan 1 itu adalah A, karena A itu tidak ada nilainya di B nya ini adalah A, maka dapat disimpulkan A itu adalah 3. Dapat disimpulkan A adalah 3. Soal D, tentukan domain dari fungsi fx. Soal terakhir dari nomor 2. fx log A ini X. Untuk mendapatkan domainnya ya, domain dari fungsi fx sama dengan log A atau X, fungsi ini nih, fungsi fx itu kita harus melihat basis A dari nilai X. Kita itu untuk mendapatkan domain dari fungsi si fx-nya ini, kita harus melihat basisnya dari si A. Dari atau dengan basis X. Jadi maka nilai X-nya itu X adalah semua bilangan positif, bilangan real. Semua bilangan real positif, real. Yang dimana fx, f dalam kurung x sama dengan log A dalam kurung x. Domainnya itu domain fx adalah 0 dari 3. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.